Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Pramesandoko dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif dalam karakter building. Nah, yaitu di sini kita akan membahas tentang komunikasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti semestinya sebagai makhluk sosial tidak jauh dari antara komunikasi dengan banyak orang. Jadi komunikasi itu ada beberapa hal seperti komunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Jadi, namun tidak semua komunikasi itu berjalan secara efektif karena seringkali terjadi beberapa kesalahan karena komunikasinya yang kurang tepat. Oleh karena itu, memahami komunikasi itu sangat penting untuk bagi diri kita untuk membangun karakter dalam diri kita sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi yang kepada komunikan itu dia bisa dapat dipahami yang disampaikan oleh komunikator sehingga menghasilkan respon atau tindakan yang lebih baik dan bagus. Jadi artinya pesan yang tidak hanya tersampaikan tetapi juga pesan tersebut bisa diterima dan mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi dalam konteks karakter building, komunikasi efektif itu membantu seseorang untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, empati, dan saling menghargai. Di sini akan saya menjelaskan tujuan komunikasi efektif itu ada apa aja sih. Nah, antara lain itu ada yang pertama, menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Dan yang kedua itu ada membangun hubungan individu yang baik. Dan yang ketiga itu adalah menghindari kesalahpahaman dan konflik. Jadi dalam konteks karakter building, komunikasi efektif itu sangat membantu untuk kita bersikap bertanggung jawab, empati, dan saling menghargai. Jadi ada beberapa tujuan komunikasi efektif. Jadi ada beberapa tujuannya, yaitu antara lain ada yang pertama itu menyampaikan pesan secara jelas, dan yang kedua itu membangun hubungan yang baik antar individu, dan yang ketiga itu untuk menghindari kesalahpahaman, dan yang terakhir ada membentuk karakter positif seperti sikap terbuka, percaya diri, dan saling menghormati. Dan di sini juga ada beberapa unsur-unsur komunikasi efektif supaya agar komunikasi efektif itu bisa berjalan dengan lancar, yaitu mempunyai beberapa unsur seperti berikut ini. Jadi yang pertama itu unsur yang pertama itu adalah komunikator, yaitu adalah orang yang menyampaikan pesan atau bisa disebut dengan pembicara ya. Dan yang kedua itu ada pesan, yaitu sebuah penyampaian atau ide yang ingin disampaikan dari komunikator. Dan yang ketiga itu ada komunikan. Apa sih itu komunikan? Komunikan itu yaitu adalah orang yang menerima pesan atau bisa disebut dengan saja dengan pendengar. Jadi di sini saya juga bisa menjelaskan apa sih ciri-ciri komunikasi efektif itu. Jadi komunikasi efektif itu mempunyai juga ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, pesannya itu disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami tentunya, supaya pendengar juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, adanya sikap saling menghargai antara pembicara dan pendengar. Dan yang terakhir ada umpan balik yang positif. Itu beberapa ciri-ciri dari komunikasi efektif. Jadi, sebagai kesimpulannya, komunikasi efektif itu merupakan kemampuan membangun hubungan yang harmonis, serta menghindari konflik, tentunya, serta menciptakan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita
bisa melatih kemampuan diri kita untuk bisa komunikasi yang lebih efektif untuk membangun karakter kita dan beretika dan tentunya juga mampu berkontribusi yang nyata kepada masyarakat atau orang sekitar kita. Jadi sekian penjelasan dari saya, apa sih itu komunikasi efektif? Kemungkinan jika ada kesalahpahaman kata atau salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup penyampaian materi ini dalam tugas karakter building. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.